Halo penonton Cokro TV, kembali dengan program acara Tadarus Ramadan. Acara ini merupakan program pencerahan pergerakan Indonesia untuk semua atau gerakan PIS bersama Cokro TV. Dan tamu kita kali ini atau narasumber kita kali ini adalah Dr. Syafiq Hasyim. Halo Mas Syafiq, kita sapa Halo, dulu. halo, assalamualaikum. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Nah, Dr. Syafiq Hasyim ini merupakan dosen di Universitas Islam Internasional Jakarta ya. Dan Indonesia. dia juga mungkin kalau pemirsa Cokro TV udah biasa juga hadir setiap hari Minggu di acara Cokro TV. Kita langsung aja nih Mas Syafiq. Ya. Kita akan membahas kali ini tentang fatwa sesat MUI. Jadi buat pemirsa Cokro TV mungkin tahu bahwa fatwa MUI itu seringkali menjadi legitimasi atau pembenaran atas tindakan kekerasan untuk kalangan minoritas, bisa dibilang begitu ya. Misalnya terhadap Ahmadiyah, atau misalnya dulu di tahun 2005 itu ya, misalnya kantor jaringan Islam liberal itu diserang oleh massa. Nah itu selalu dikenakannya itu kepada fatwa MUI. Nah bagaimana menurut Mas Syafiq tentang fatwa seperti ini? Oh ya, saya juga mungkin sebelum Mas Syafiq menerangkan soal ini juga Mas Syafiq juga khusus loh meneliti tentang fatwa MUI. Jadi sangat sah dan legitimate untuk membicarakan soal ini. Oke, silakan Mas Syafiq. Pertama, kita harus mengetahui apa itu definisi fatwa. Fatwa itu adalah pendapat hukum yang tidak mengikat. Jadi ada orang bertanya tentang hukum kepada seorang mufti, dalam hal ini kepada MUI atau lembaga lain yang kompeten tentang hukum sesuatu, ya. Lalu yang ditanya menjawab. Nah, jawaban yang ditanya ini sebetulnya bukan jawaban yang mengharuskan si menanya itu harus mengikuti jawaban tersebut. Jadi secara umum definisi fatwa adalah pendapat hukum yang diberikan oleh seorang mufti, bisa perseorangan, bisa lembaga, atas sebuah pertanyaan yang diajukan oleh seorang penanya, mustafti yang minta fatwa. Nah, hasil dari pendapat itu tidak harus diikuti, tidak mempunyai tidak punya daya ikat. Karena apa? Karena di dalam hukum Islam ada yang punya daya ikat. Yang punya daya ikat itu adalah keputusan pengadilan. Itu seperti itu. Yang itu pengetahuan dasar yang harus kita ketahui. Jadi kalau ada orang atau ada kelompok atau ada apa saja yang memberlakukan fatwa sebagai hal yang seolah-olah harus dilaksanakan, itu keliru. Itu keliru besar, tidak benar gitu. Jadi orang boleh mengikuti, orang boleh tidak. Jangankan orang lain, yang bertanya saja boleh ikut, boleh tidak. Tuh. Yang kedua, kita tadi bicara mengenai fatwa sesat MUI. Kedudukan fatwa sesat MUI itu juga seperti itu. Orang boleh ikut dan orang boleh tidak. Mengindahkan sama sekali juga boleh gitu. Nah, tapi fenomena yang terjadi di Indonesia yang cukup memprihatinkan, seolah-olah ada anggapan bahwa fatwa itu merupakan hal yang harus diikuti. Dan itu menurut saya kalau fenomena itu sudah merangsek ya dan diikuti oleh kalangan state aparatus ya, aparatus negara dalam memandang fatwa MUI itu berbahaya itu. Lampu tidak hanya lampu kuning, itu sudah lampu merah gitu, itu udah lampu merah ya. Kemudian MUI memang dalam sejarah pendiriannya sejak 1975 mengeluarkan beberapa fatwa yang dianggap sebagai fatwa sesat oleh kita. Karena isi fatwa itu memang sekumpulan fatwa yang memberikan judgement atau hukuman kepada sebuah organisasi, perilaku, dan sebagainya yang dianggap oleh MUI sebagai sebuah perilaku yang sesat. Misalnya itu difatwakan kepada Ahmadiyah,
kemudian difatwakan kepada mereka yang mengikuti liberalisme, pluralisme, dan sekularisme, dan masih banyak lagi. Ada minimal 14 kelompok atau lebih ya yang diberikan oleh MUI fatwa sesat. Itu pada tingkat pusat saja. Belum di daerah, belum pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI di daerah, seperti Majelis Pemusatan Ulama di Aceh, dan juga mengeluarkan banyak fatwa sesat, kemudian MUI cabang yang lainnya. Nah, kalau kita sudah yang Jatim untuk Syiah ya, kalau nggak salah pernah ya Mas Syafiq? Ya, di Jatim itu pernah ada fatwa untuk Syiah, tapi Syiah ini pada tingkat MUI pusat sebetulnya belum ada fatwa sesatnya. Yang ada adalah rekomendasi atau tausiah yang sifatnya itu kehati-hatian. Jadi yang diminta adalah supaya masyarakat Muslim di Indonesia itu hati-hati terhadap Syiah. Karena itu fenomena pengeluaran fatwa sesat pada Syiah pada tingkat MUI di Jawa Timur, itu sebetulnya menyalahi atau tidak sesuai dengan aturan pembuatan fatwa gitu. Karena Syiah ini adalah kelompok yang penting. Levelnya itu seharusnya yang mengeluarkan adalah MUI pusat gitu. Untuk hal yang penting, untuk hal yang resonansinya nasional, itu menurut aturan yang mengeluarkan adalah MUI pusat. Tapi MUI di Jawa Timur, bahkan MUI lokal di sana sudah lebih dahulu mengeluarkan fatwa terhadap kelompok Syiah ini. Ya, kalau kita mengerti definisi fatwa, sebetulnya ya kecuali orang yang menggunakan fatwa untuk tujuan kekerasan itu, ya sebaiknya orang lain tidak usah. State aparatus juga tidak harus mendukung atau tidak memfasilitasi terjadinya tindakan kekerasan yang didasarkan kepada fatwa MUI itu sendiri. Nah, kalau misalnya dampaknya misalnya sebuah fatwa itu mengakibatkan kekerasan seperti yang terjadi selama ini misalnya terhadap Ahmadiyah sampai terjadi pembunuhan dan lain-lain ya, persekusi gitu. Nah, apakah misalnya MUI itu bisa mencabut fatwa itu, Mas Syafiq? Begini, kalau di aturan pembuatan fatwa dan kita masukkan fatwa ini sebagai kategori gitu ya. Sebagai kategori untuk merumuskan sebuah hukum atau ijtihad, sebetulnya sebuah ijtihad itu tidak bisa direvisi. Ijtihad tidak bisa diubah dengan ijtihad yang lain. Itu ketentuan umumnya seperti itu. Tapi ada Imam Syafi'i itu pernah melakukan revisi terhadap cara pandangnya, ya, dari cara pandang madhabnya, ya, dari madhab Qadim ke madhab Jadid, ya, itu seperti itu. Kalau pakai cara pandang seperti itu, saya kira sebuah fatwa atau sebuah produk ijtihad itu bisa revisi berdasarkan ijtihad baru gitu, novum dan lain sebagainya kalau ilmu hukum dan sebagainya. Saya kira ini pendapat saya pribadi bahwa fatwa itu ya MUI bisa mengeluarkan fatwa yang lain gitu, yang isinya berbeda dengan fatwa yang sebelumnya. Fatwa tadi tetap ada, tapi ada fatwa baru yang bisa isinya, kontennya itu bisa berbeda, bahkan bisa istilahnya menasih atau menghapus gitu, bisa ya? Kalau pendapat saya sih bisa seperti itu. Gitu. Baik, ini kayaknya tentang fatwa sesat, artinya kalau misalnya seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Syafiq bahwa kalau ngelihat kondisinya sudah sangat berbahaya misalnya seperti yang dialami sekarang ini,
dan itu selalu dijadikan dasar legitimasi untuk melakukan kekerasan, mungkin alangkah baiknya pihak MUI untuk merevisi atau menghilangkan fatwa yang sesat itu, yang menyesatkan itu, gitu ya. Kita harapkan seperti itu ya Mas Syafiq ya, dari pihak sebetulnya organisasi lain juga boleh, kan ini semua organisasi yang kompeten itu boleh memberikan fatwa jika diminta, kan. NU atau Muhammadiyah atau lembaga lain itu boleh dan memiliki fatwa yang berbeda dari fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Misalnya kalau dari segi etik dan dari segi teori hukum Islam tidak memungkinkan MUI itu, gimana saya harus merevisi? Itu kan ijtihad gitu. Itu ijtihad saya. Maka lembaga lain sebetulnya bisa ya. Boleh mengeluarkan, karena ini bukan lembaga yang mewakili negara gitu. Bukan lembaga yang mewakili negara. Lah masalahnya adalah ada nggak lembaga-lembaga lain di luar MUI yang memiliki cara pandang yang lebih progresif dan modern dan menganggap bahwa segala hal berkaitan dengan kekerasan yang diakibatkan oleh fatwa itu memiliki dampak yang buruk, ya, dan lain sebagainya. Dengan pertimbangan ini dan itu, maka Muhammadiyah mengeluarkan fatwa ini, NU mengeluarkan fatwa ini, gitu, yang isinya lebih kepada aspek yang apa ya, yang mengedepankan peaceful ya. Iya, Kedamaian, kedamaian, namanya keharmonisan di masyarakat ya. kedamaian dan lain Ya, sebagainya. karena kita kan masyarakatnya itu heterogen, beragam gitu kan. Nah, ya kita harapkan sih seperti itu, meskipun sepertinya dari lembaga yang tadi disebutkan oleh Mas Syafiq itu kurang terdengar sih sebenarnya untuk mengcounter fatwa sesat ini ya Mas Syafiq ya. Iya, saya kira upaya-upaya ke arah sana dulu pernah dilakukan. Misalnya kalau NU itu pada zaman di mana Ahmadiyah menjadi objek persekusi, pernah memiliki pandangan bahwa istilah pada Muhammadiyah itu sebetulnya bukan sesat, tapi berbeda. Misalnya seperti itu. Dan lain sebagainya. Tapi ini kan semakin ke sini kok tidak ada tidak ada gerakan yang lebih lanjut untuk merumuskan ya, yang lebih solid atas fatwa-fatwa yang memang digunakan untuk mendorong aspek-aspek yang bersifat kemanusiaan, humanitarian lah, damai, kemudian toleran, harmonis dan lain sebagainya. Baik. Oke, pemirsa Cokro TV, mungkin yang kita harapkan dari Muhammadiyah atau NU di luar MUI ini, lembaga ormas Islam terbesar di Indonesia, itu mempunyai atau mengeluarkan fatwa yang lebih yang tadi disampaikan oleh Mas Syafiq, peaceful, harmoni, terkait dengan keberagaman masyarakat kita. Oke, terima kasih Mas Syafiq. Kita lanjut di episode berikutnya. Pemirsa Cokro TV, kita akan ketemu lagi dengan tema berikutnya ya. Terima kasih.